Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Keindahan gugusan Pulau Raja Ampat yang semula berwarna kini ternoda akibat praktik tambang nikel. Kampanye Save Raja Ampat pun menggema usaha organisasi sipil Greenpeace mendapati tambang nikel di Pulau Gak mencemari lingkungan dan mengusik kehidupan masyarakat adat. Yang diwariskan seharusnya keindahan, bukan kehancuran. Tagar Save Raja Ampat dan tegas tangani Raja Ampat bukan cuma sekedar tren di sosial media. Itu suara publik yang lelah melihat surga di ujung timur terus dilukai. Sobat Lokbong, faktanya Raja Ampat dijuluki dengan surga terakhir yang ada di ujung timur Indonesia. Rumah bagi 75% spesies karang dunia dan lebih dari 2.500 spesies ikan hidup di dalamnya. Tapi, kini Raja Ampat berada di ambang kehancuran. Kenapa? Greenpeace Indonesia mengungkapkan bahwa ada 5 pulau kecil yang terdapat di Raja Ampat, seperti Gak, Kawe, Manuran, Batang Pelih, dan Manyaifun, yang telah menjadi lokasi tambang nikel yang merusak lebih dari 500 hektar hutan, serta mengancam 75% spesies karang di kawasan tersebut. Hal ini membuat aktivis lingkungan Greenpeace tidak tinggal diam. Beberapa waktu lalu, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi di Konferensi Indonesia, Critical Mineral Conference. Melalui spanduk bertuliskan Save Raja Ampat from Nickel Mining, dalam aksinya mereka ingin menyampaikan bahwa aktivitas pertambangan telah membawa penderitaan bagi masyarakat. Aksi tersebut menuai sorotan publik. Masyarakat adat, khususnya suku Kawe, secara terang-terangan menolak tambang di Pulau Manyaifun dan Batang Pelih, karena dinilai mengancam terhadap ekosistem dan perekonomian lokal. Aktivitas tambang diperkirakan akan mencemari perairan dangkal, yang dijadikan nyawa sektor wisata perikanan dan pertanian lokal. Pertanyaan yang terus bergema di publik, siapakah yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat? Apakah pemerintah yang seharusnya melindungi wilayah konservasi namun abai dalam pengawasan dan pemberian izin? Atau justru perusahaan tambang yang secara langsung mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang? Hasil vote yang dilakukan secara daring menunjukkan bahwa 85% responden menjawab yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah pemerintah. Namun, 15% responden menilai justru perusahaan tambanglah yang paling bertanggung jawab atas eksploitasi sumber daya alam. Angka ini menunjukkan kekecewaan publik terhadap aparatur negara yang dinilai tidak cukup tegas dan tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Perusahaan memang pelaku langsung, tapi negara punya otoritas dan tanggung jawab moral untuk menjaga warisan ekologis ini ya. Setelah kasus ini menjadi sorotan dan mendapat tekanan publik, pemerintah mengambil langkah untuk menghentikan sementara operasional di 4 pulau, termasuk Pulau Gak, dan berjanji akan melakukan peninjauan izin. Namun, skeptisisme tetap tinggi, karena sejarah yang menunjukkan bahwa pemberhentian hanya sementara. Di sisi lain, DPR dan aktivis menuntut transparansi CSR dan peninjauan izin secara menyeluruh. Update terbaru menyebutkan bahwa ada 4 tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang telah resmi dihentikan operasinya oleh pemerintah. Namun, PT Gak Nikel masih tetap beroperasi hingga kini. Fakta ini justru memicu pertanyaan lanjutan. Kenapa PT Gak dikecualikan? Apa dasar hukumnya? Dan bagaimana bentuk pengawasan terhadap operasional yang masih berjalan? Alasan tambang ini katanya demi masa depan hijau. Soalnya, nikel penting buat baterai mobil listrik. Tapi faktanya, energi hijau bukan berarti boleh merusak alam seenaknya. Mengganti bahan bakar fosil bukan berarti mengganti hutan jadi lubang tambang. Aktivitas tambang juga dinilai melanggar undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil. Dan perlu kita ingat bahwa kasus pertambangan ini tidak hanya terjadi di Raja Ampat, Pulau Wawoni, Halmahera, Sangihe, Kalimantan Timur, hingga Mimika, Papua, semuanya menghadapi problem serupa. Dari lubang tambang yang menelan korban, hingga penggusuran masyarakat adat untuk smelter nikel. Sebuah kasus berulang di negeri kaya sumber daya. Raja Ampat bukan hanya tentang tambang, ekowisata tumbuh pesat, memberi pemasukan tanpa merusak. Julukan surga terakhir di bumi bukan sekedar kata.
itu adalah tanggung jawab moral dan global. Ketika suara publik yang berjumlah 85% menilai pemerintah paling bertanggung jawab atas kerusakan ini, maka saatnya negara bertindak tegas. Menjaga Raja Ampat bukan hanya soal konservasi, ini soal keadilan, integritas, dan mempertahankan warisan bagi generasi depan. Peristiwa dari Halmahera, Maluku Utara, dan wilayah lain memberikan pelajaran penting bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat tambang bukan hanya sebuah risiko, melainkan kenyataan yang bisa terjadi jika pengawasan diabaikan. Jangan ulangi kesalahan yang sama, jaga warisan alam untuk masa depan. Save Raja Ampat.